guys, perkenalkan, aku Purin Fazati Handayani dari Pendidikan Geografi Angkatan 23 dengan NIM K5423037. Di sini aku mau menjelaskan mengenai materi hidrosfer dan siklus hidrologi. Stay tune terus ya. Dadah. Jadi di sini aku bakal jelasin mengenai hidrosfer dan siklus hidrologi. Ada yang tahu nggak apa itu hidrosfer dan siklus hidrologi? Ada juga loh perbedaan antara hidrosfer dan hidrologi. Kalau hidrosfer merupakan lapisan air yang menutupi permukaan bumi, termasuk semua air di permukaan, di bawah permukaan, dan di atmosfer. Ini mencakup lautan, sungai, danau, gletser, air tanah, dan uap air di atmosfer. Sedangkan hidrologi merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Sederhananya, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang air di bumi, mulai dari di atas, di dalam, hingga di permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen hidrosfer. Jadi yang pertama untuk komponen hidrosfer ada laut. Laut merupakan komponen terbesar hidrosfer mencakup sekitar 71% permukaan bumi. Laut berperan penting dalam mengatur iklim dan cuaca global. Yang kedua, sungai. Sungai merupakan aliran air tawar yang mengalir dari sumber air ke laut atau ke danau. Sungai berperan penting dalam mengangkut sedimen dan nutrisi, serta menyediakan air untuk pertanian dan kehidupan manusia. Danau. Danau merupakan badan air yang tergenang dan biasanya merupakan sumber air tawar. Danau berperan penting dalam menjaga kualitas air dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Gletser. Gletser itu merupakan massa es yang bergerak perlahan. Gletser berperan penting dalam menyimpan air tawar dan merupakan sumber air penting di beberapa daerah. Tapi kita juga bisa mengatakan gletser itu seperti salju seperti yang berada di kutub utara. Yang selanjutnya yaitu peran hidrosfer dalam kehidupan. Jadi hidrosfer juga memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk sumber air. Nah, sumber air utama untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Airnya ini digunakan untuk minum, pertanian, industri, dan berbagai kebutuhan lainnya. Yang kedua, sebagai pengatur iklim. Hidrosfer berperan penting dalam mengatur iklim dan cuaca global. Air memiliki kapasitas panas yang tinggi sehingga mampu menyerap dan melepaskan panas secara perlahan. Yang ketiga, habitat. Hidrosfer merupakan habitat bagi berbagai spesies air, baik di permukaan maupun di bawah permukaan. Laut, sungai, dan danau juga menyediakan sumber makanan dan tempat hidup bagi ikan dan hewan lainnya. Oke, yang selanjutnya yaitu siklus hidrologi. Proses siklus hidrologi yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi merupakan peristiwa berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Evaporasi ini terjadi karena temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Yang selanjutnya yaitu proses transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap air tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akar tumbuhan, kemudian dialirkan melalui batang hingga sampai permukaan daun lalu menguap ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah yang pertama suhu, yang kedua pergerakan angin, yang ketiga kelembapan udara, yang keempat kelembapan tanah dan jenis tanaman. Selanjutnya yaitu proses evapotranspirasi. Proses ini yaitu di mana ketika proses penguapan yang terjadi pada air laut yaitu evaporasi
dan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan yaitu transpirasi berlangsung secara bersamaan, maka proses ini dinamakan dengan evapotranspirasi. Faktor yang mempengaruhi laju evapotranspirasi yang pertama yaitu meningkatnya suhu, radiasi matahari, dan pergerakan angin. Yang kedua, meningkatnya kelembaban. Setelah proses evapotranspirasi terjadi, lalu terjadilah sebuah kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi partikel titik-titik air dengan ukuran sangat kecil setelah proses penguapan. Kondensasi ini dipengaruhi oleh suhu udara rendah pada ketinggian tertentu. Partikel titik-titik air tersebut kemudian saling berdekatan dan membentuk awan. Lalu, awan tersebut dibawa oleh angin ke berbagai daerah dan menuju daerah yang lebih tinggi dan terjadilah proses presipitasi, yaitu perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi yang dikenal dengan hujan. Ketika presipitasi ini terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air. Sedangkan ketika presipitasi ini terjadi di dataran tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. Lalu, setelah curahan air-air hujan tersebut jatuh ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, lalu terjadilah proses infiltrasi yang di mana air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang lalu terjadilah proses perkolasi atau lanjutan dari proses infiltrasi yang dimana air masuk ke dalam lapisan tanah hingga masuk lapisan yang dalam dengan keadaan jenuh. Dan di dalam tanah tersebut juga terdapat air yang stay di situ sehingga menjadi groundwater atau air tanah. Dan proses siklus hidrologi ini selalu berputar setiap harinya. Jadi secara singkat, proses siklus hidrologi ini dapat disingkat menjadi yaitu yang pertama penguapan atau evaporasi dan transpirasi. Yang kedua yaitu kondensasi yang dimana uap-uap air tersebut naik menjadi awan yang nantinya akan terjadi proses kondensasi dan terjadilah proses presipitasi atau hujan dan dari air hujan tersebut lalu menjadilah aliran permukaan. Oke, dari proses-proses siklus hidrologi maka didapatkannya sebuah fase-fase siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Air di permukaan bumi menguap menjadi uap air atau bisa kita sebut penguapan pada air laut. Yang kedua, transpirasi. Uap air dilepaskan dari tumbuhan melalui stomata pada daun atau penguapan yang terjadi pada tumbuhan. Yang ketiga yaitu kondensasi, yaitu uap air di atmosfer terkondensasi menjadi butiran air yang kemudian membentuk awan. Yang keempat, jadilah presipitasi atau hujan, yang dimana butiran air dalam awan tersebut jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Yang kelima yaitu aliran permukaan air hujan mengalir di sungai, danau, atau kembali ke lautan. Dan yang keenam yaitu infiltrasi, air meresap dalam tanah dan menjadi air tanah. Siklus hidrologi sendiri juga memiliki macam-macamnya, yaitu terdapat 3 macam siklus hidrologi. Yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang terakhir adalah siklus panjang. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus pendek adalah siklus hidrologi yang paling sederhana. Prosesnya dimulai dari penguapan air laut akibat panas matahari. Uap air tersebut kemudian membentuk awan dan turun kembali sebagai hujan di atas lautan. Jadi siklus pendek ini hanya sampai pada lautan. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap, membentuk awan dan terbawa angin menuju daratan. Awan kemudian menurunkan hujan di daratan, air hujan sebagian meresap ke dalam tanah, kemudian lagi mengalir di permukaan tanah menuju sungai dan akhirnya kembali ke laut. Dan kemudian yang terakhir yaitu siklus panjang. Siklus panjang yaitu melibatkan proses yang lebih kompleks. Air laut menguap, membentuk awan dan terbawa angin menuju pegunungan.
Uap air tersebut kemudian mengembun menjadi salju dan menumpuk di puncak gunung membentuk gletser. Ketika suhu naik, gletser mencair dan air mengalir melalui sungai menuju laut. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah mau menyimak penjelasan mengenai hidrosfer dan siklus hidrologi. Jadi kesimpulannya di sini yaitu siklus hidrologi memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama penguapan, yang kedua adalah kondensasi, lalu terjadilah presipitasi atau hujan, dan yang terakhir menjadi aliran permukaan. Semoga bermanfaat ya guys. Oh iya, sebelum kalian beralih ke video-video selanjutnya, maka tolong scan barcode yang ada di terakhir slide video ini. Itu merupakan soal-soal kuisis untuk mengetes kepahaman kalian sampai mana mengenai penjelasan yang sudah aku berikan mengenai proses hidrologi dan hidrosfer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.